Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadun asyrafil a'rabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'u bi'ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah selama kita duduk di sini, Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, hafizahullah ta'ala, mata'ahu bisihati wassalamah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kita membaca satu buah hadis lanjutan dari kajian kita pekan yang lalu. Kemudian setelah itu nanti kita minta syarahan hadis ini dari Kiai insyaallah, karena pas betul kajian kita ini berjumpa di hadis sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, ini dia yang perlu kita dengar dan kita simak syarahannya dari Kiai nantinya insyaallah. Qala an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Husain dengan sad bukan dengan sin. Husain. Namanya Imran ibni Husain. Husain sad ya nun Husain. Beliau ini sahabat Nabi yang masuk Islam ketika tahun yang ke-7 Hijriah atau ketika perang Khaybar. Beliau ini diuji dengan sakit lama, 30 tahun lamanya sakit. 30 tahun lamanya beliau sakit. Dan ketika itu banyak silih berganti sahabat yang datang. Dan selama 30 tahun sakit itu beliau tak pernah meminta untuk disehatkan. Tak pernah beliau minta isfini ya Rabb, isfini ya Rabb, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, ya Allah sehatkanlah ya Allah. Tak ada selama 30 tahun itu. Sehingga sahabat protes. Kata sahabat, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit engkau? Dikata jawab oleh Imran ibn Husain, aku lebih senang, lebih nikmat bahawa aku diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah suka. Jadi menurut Imran ibn Husain, Allah tu suka Imran tu sakit, maka Allah beri dia sakit. Ketika aku menolak diriku untuk tidak sakit, berarti aku menolak bahawa aku tidak dicintai oleh Allah. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, untuk apa aku menolak sesuatu yang memberikan limpahan nikmat itu kepadaku? Maksudnya dengan dia sakit, dosanya diampuni Allah. Kalau dia minta sehat, tentu peluang ampunan dosa itu tidak ada lagi. Maka selama 30 tahun Allah uji beliau dengan sakit. Macam-macam. Ada yang mengatakan sakitnya itu sakit yang parah sehingga beliau tak bisa berjalan. Ada dengan sakit yang beliau tidak kenal dengan manusia. Ada yang sakit yang memang dalam pandangan manusia tak sanggup lagi manusia untuk merasakan sakitnya itu. Itu Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Ya, beda makam lah gitu. Kalau awak bodoh amam aja lah tiup
Tiap saat minta sihat kepada Allah. Berubek hulul itu kan. Baru terasa domam, kena hujan kata tu, anda agak domam, agak abuk badan kata, nyabuk ke rumah sakit langsung. Jadi kita ni termasuk orang yang tidak suka Allah ampuni dosa kita. Ya kalau lah sihat kan tak ada peluang itu lagi. Nah, beda dengan maqam sahabat Imran ibni Husain radhiyallahu taala. Beliau inilah ketika hidup, cek hadisnya nanti, beliau inilah ketika hidup, ketika di penghujung sakit tadi itu, Imran ibn Husain sudah merasakan ni biar mukaddimah mati itu kan termasuk sakit. Sakit termasuk mukaddimah mati. Separuh daripada mati itu sebagian ada yang mengatakan safar satu, sakit satu. Jadi kata Imran ibn Husain kepada ahli warisnya, nanti setelah kalian balik dari menguburkanku dari pemakaman, fazbah syah. Kata beliau, sembelihlah seekor kambing dan ajaklah orang memakannya. Ini dalil kenduri. Kita kan ada kenduri kematian, tahlil kalau orang Jawa bilang. Kalau kita yasinan, malam pertama, malam kedua, malam. Ini dalil. Jadi Imran ibn Husain langsung, beliau ini bukan orang awam nih, beliau ini ulama di kalangan sahabat. Diutus oleh Sayyidina Umar pergi ke Baghdad. Sebentar saja orang-orang di Baghdad itu langsung banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan bahkan kalau kita baca tabaqat rijal tentang beliau ini pernah datang ke Baghdad itu seolah-olah sedang ada tabligh akbar yang besar. Ribuan manusia datang mendengarkan beliau. Jadi beliau juga seorang singa pedium, beliau orang yang alim. Ya, jadi kata beliau kepada anak keluarga, balik kalian nanti dari pemakaman menguburkan aku, maka sembelihlah seekor kambing dan hidangkanlah untuk orang yang hadir. Ini dalil, Pak. Ini dalil. Jadi bukan tradisi Yahudi, bukan tradisi Hindu itu. Belum lagi hadis sahih ya, di dalam Sunan Abi Daud ada itu tentang Nabi setelah baginda Nabi SAW ya. Riwayat hadis kita riwayatkan juga dalam minggu yang lalu kalau tak salah. Setelah Nabi menguburkan satu orang jenazah laki-laki, Nabi pas balik pulang ke rumah, di stop Nabi oleh perempuan. Kan begitu dalam hadis Sunan Abi Daud. Di stop Nabi, dan dalam Ibnu Majah juga ada. Di stop Rasulullah SAW, tunggu ya Rasulullah, silakan mampir ke rumah kami dulu ya Rasulullah. Nabi mampir ke rumahnya, rupanya di rumah itu sudah tersedia hidangan. Padahal rumah itu baru saja jenazah, menguburkan jenazah, baru saja jenazah dikuburkan oleh Nabi, rumah itu tuh. Jadi ternyata kata para rawi, perempuan yang menyuruh baginda Nabi untuk meminta baginda Nabi untuk singgah ke rumah itu adalah istri daripada laki-laki yang baru saja dikuburkan itu. Singgahlah ya Rasulullah. Bayangkan Nabi singgah, Nabi ajak sahabat, dan nampak oleh sahabat Nabi memakan lukmah au lukmataini. Nabi nampak mengunyah, Nabi nampak menyuap. Sahabat pun atala yadahum. Sahabat pun memanjangkan tangan. Memanjangkan tangan maksudnya sahabat pun mengambil makanan-makanan itu dan mereka makan pula sebagaimana Nabi memakannya. Apakah Nabi tak faham di rumah itu ada anak yatim? Tentu lebih faham Rasulullah. Tak fahamkah Nabi ini seorang janda baru saja ditinggalkan suami? Fahamlah Rasulullah. Tapi kenapa Nabi mau makan seperti itu di rumah orang yang meninggal dunia? Karena mereka sudah menghidangkan dan menyenangkan hati mereka dengan kita memakannya, dan dengan niat sedekah dia kepada orang yang hadir itu dihadiahkan untuk suaminya. Jadi perkara itu sudah selesai sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tak usah dengar betul wahaboy. Dan Melayu ni kita dari dulu lagi orang, kalau ada orang meninggal dunia, dah ada kenduri. Anak mampu kok kan tak ada hutang, kecuali terbit hutang dari situ. Itu memang kata Syekh Utsman Az-Zain Al-Yamani rahimahullah, memang kalau ditimbulkan oleh perkara itu hutang, kita bertimbul hutang sana sini untuk membuat itu jelas tak dibolehkan. Tapi harta jenazah ni banyak. Harta almarhum ni banyak, punya kebun, punya rumah petak, punya kos-kosan, punya ruko. Meninggal dunia dia, apa salahnya? Kita ajak orang sekampung tu ke rumah untuk kenduri kita sedekahkan itu untuk nama almarhum. Ini beliau ni.
30 tahun sakit, berwasiat kepada keluarga, nanti kalau aku nanti meninggal dunia, balik kalian dari makamku, balik kalian daripada kuburku, menguburkan aku. Kata Imran ibn Husain, kalian sembelihlah 1 ekor kambing dan beri makanlah kepada orang yang hadir. Jadi selesai masalah itu sebenarnya. Ya, kalau dalil, okey, dalil ada. Jadi tinggal hari ini apa? Ya tergantung kita menerima atau tidaknya lagi. Ya sebenarnya kalau kita tengok Wahaboy itu korek kepala aja kan. Ya, ego aja. Kalau dalil tu mah dalil. Nak dalil yang mananya? Nak dalil hadis non sahih ada, yang dhaif ada. Jadi nak dalil yang mana? Gitu. Cuman sayangnya kita apa-apa ibu-ibu lah kena gertak pula. Haram. Neraka punya. Neraka wak bertobat digertak pula neraka. Tentu nak niat. Ayolah kali itu nak usahlah buat lagi kata dia. Nah, itu dia Pak Ibu. Jadi ada dalil yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dahulu, lengkap dalilnya, bukan mengada-ngada tapi bersumber kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal di Baghdad, di Irak, dan sampai hari ini ma'ruf maqam beliau Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Qala, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi boleh juga diwasiatkan dari kini, dari sekarang ya, kepada anak cucu kita. Abah kalau meninggal dunia nanti nak malam pertama Abah sampai malam ke-7 Abah, tolong kau bawa orang ke rumah, baca Yasin dan kasih orang tu makan. Mana duitnya Abahnya? Ambil duit dari kebun sawit tu, ambil duit dari rumah kontrakan tu, ambil dari itu. Sebelum kalian bagi waris itu, buat macam tu dulu. Boleh, tak apa-apa. Dari sekarang buat wasiat itu. Gitu. Sayang kita kadang, bapak tu dah setiap orang meninggal dunia, bapak tu yang talkinkan, bapak tu yang baca doa, bapak tu pula yang memandikan jenazah, bapak tu yang mensolatkan jenazah, bapak tu yang mimpiin Yasin. Tiba dia pak tu mati, tak dapat cik you lah. Cik you nak ada dapat tu dah. Membaca Yasin tak ada orang datang, mentalkinkan tak boleh dek minantu. Jadi orang takziah pun macam tu. Jadi kata minantu, bapak-bapak kalau takziah, ya cukup ceramah saja pak. Kalau tak usah pak. Tak ada baca Yasin, tak ada apa-apa pak. Itu kata minantu. Jadi awaklah sak je dulu minantu ko iyo lek ahlu sunnah wal jamaah ndaknya. Ragu-ragu, rupanya itulah. Malang tiba dia awak. Makanya butuh juga kita tu harus selektif memilih minantu. Gitulah kira-kira ni. Tanya, berkunut enggak? Ya, berkunut ya. Cuba ni berkunut. Cuba baca kunut tu. Tak dapatnya. Itulah duto cik dia tu. Tak biasa dia solat berkunut berarti. Menurut awak macam mana kalau orang baca Yasin setelah meninggal dunia? Macam mana orang ya apa namanya itu? Ya wawancara sebelum masuk pekerjaan lah tanya itu. Kebanyakan kita tanya, mana kerja? Berapa gaji? Kan itu pertanyaan kita biasanya kepada calon menantu kita. Berapa, mana kerja? Berapa gaji? Kini robah itu lagi. Menurut awak baca Yasin untuk orang meninggal dunia tu boleh tak? Oh tak boleh bang. Berdosa tu haram tu bid'ahnya. Catatan cik baru. Sampaikan nanti ke anak kita. Tak bisa ada nak. Apa tu ya? Tak bisa ada di janjinya je lagi. Apa tu? Mati dan mereka nak kena baca dan Yasin apa dak kau yo gitu kan kayaknya. Dan cinta yahnya. Kalau cinta tu payah aja ada. Le mampu macam tu apa ibu yang lempunya menantu. Kan tak mampu dah berarti siap-siaplah nak dibaca Yasin pas mati. Yang paling diundang kami ustaz, saya meninggal dunia ustaz. Ada jemaah kita duduk kita mana Yasin ni? Yasin nak ada di rumah tu, Quran nak ada di rumah tu. Jadi datanglah anaknya, datang pengurus, kata pengurus, awak nak ada baca Yasin ustaz. Jadi cik ceramah aja doa, tak ya dah. Cik ceramah doa tak ada. Ni dalil ni pak. Ni dalil. Sampaikan ke anak tu, sampaikan ke menantu. Dan kalau mati dan besok kalian baca ke Yasin, ajak orang datang ke rumah, beri makan orang itu. Qala, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Imran ibn Husain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Khairukum qarni, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini nanti kita minta Kim mensyarahkan siapa maksud tiga yang disebut Nabi ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik generasi aku, kata baginda Nabi.
Kemudian orang setelah aku, kata Rasulullah. Kemudian orang setelah mereka. Tiga ni. Sebaik-baik generasi dari kamu, kata baginda Nabi, generasiku, kata Rasulullah. Thummalladhina yalunahum, kemudian orang yang setelahku, generasi setelah generasi Rasulullah. Kemudian thummalladhina yalunahum, orang yang setelah daripada orang Rasulullah. Baginda Nabi, kemudian setelah itu sahabat, setelah itu siapa lagi? Orang yang setelah daripada sahabat ini. Jadi kata Imran, ma adri qala Nabi marratan aw thalatha. Aku lupa Nabi itu mengucapkan 2 kali itu atau 3 kali. Maksudnya kalimat itu diulang-ulang Nabi 2 kali ke atau 3 kali. Kalimat tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum itu 2 kali diulang Nabi atau 3 kali. Biasanya Rasulullah SAW untuk menguatkan itu biasanya Nabi mengulangnya dengan 3 kali. Maka kata Nabi, khairukum qarni thumma alladhi yalunhum thumma alladhina yalunhum, khairukum qarni thumma alladhina yalunhum. Itu baginda Nabi, metode baginda Nabi untuk menghafalkan hadis kepada sahabat diulang-ulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu waktu mengaji dulu guru-guru kita sering juga buat macam itu. Kalau ada perkara yang penting rasanya muhimmah itu diulang-ulang untuk kita mudah menghafalnya. Tapi sekarang kita dengar jarang lagi orang. Karena orang tua kita waktu kecil dulu sering juga diulang-ulang kita dengan 3 kali. Itu untuk memantapkan di dalam hati kita. Qala, apa kata Imran ibn Husain? Setelah Imran ibn Husain mengucapkan itu, thumma yakunu ba'dahum qaumun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihi muslimanun. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang setelah mereka tadi, yang 3 tadi, sebaik-baik generasiku, setelahnya dan setelahnya, kata Rasulullah. Kemudian setelah mereka itu ada kaum yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Memang kata Nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa yang mau bersaksi sebelum ia diminta untuk menjadi saksi? Itu sebaik-baik manusia. Awak tahu kejadian tu, nampak betul oleh kita. Sebelum orang datang ke kita minta, bersedia Bapak jadi saksi Pak, langsung kita menyaksikan, aku bersaksi bahawa si fulan itu betul-betul dilakukan oleh si fulan tadi, atau si fulan itu dipukul oleh si fulan, atau si fulan itu yang lebih memukul pertama, atau aku menjadi saksi si fulan itu masuk ke rumah si fulan jam sekian. Karena kita nampak sebelum kita diminta oleh orang untuk menjadi saksi, kita bersedia menjadi saksi. Orang itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada masanya kaum tadi yang kata baginda Nabi, mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Apa kata ini? Ya. Qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Yastashhadun. Ini berbeda dengan hadis hadza ghairu mukhalifun lil hadis, ya, tidak bertentangan dengan hadis khairu syuhud alladhi ya'tu bi syahada qabla ayas'ala anha. Kemudian mereka lagi setelah itu, kata baginda Nabi, yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan mereka tidak amanah dengan jabatannya. Mereka tidak memegang teguh amanahnya sehingga mereka berkhianat. Diberi kepercayaan sebuah amanah, ternyata dia berkhianat. Tu orang setelah itu tu. Jadi setelah sebaik-baik generasiku, kata Rasulullah. Setelah itu, kemudian setelahnya ini, yang keempat ini, mereka bersaksi dan mereka tidak diminta jadi saksi. Setelah itu, mereka berkhianat dan mereka tidaklah amanah terhadap jabatannya. Wala wa yanzuruna wala yufun, dan mereka bernazar dan tidak mereka tunaikan, dan mereka bernazar dan mereka tidak menunaikan nazarnya. Jadinya bernazar tapi ya sekedar bernazar saja, mudah menazar tapi tidak dilakukan. Ini orang, ada manusia yang pura-pura lupa dia dengan nazarnya.
Ketika terjepit, dia bernazar, ya Allah, kalau luluslah anakku CPNS ni, ya Allah, aku puasa 1 bulan full, ya Allah. Bercakap copek karena harapan besar. Allah takdirkan lulus anaknya. Rupanya yang puasa tadi tidak je baru dah. Jadi kata orang, tak jadi puasa kan apa puasa. You puasa tu potang sebelum anak lulus. Kena nak lulus apa je lah kata dia. Jadi nazar tu potang kata. Tak tahu dia nazar tu wajib hukumnya itu. Ya, wajib nazar itu. Ya memang nazar tu ibadahnya orang kikir. Iya, tapi betul-betul dalam pandangan syariat kalau sudah terucap nazar itu wajib untuk kita lakukan. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan ada sebagian ulama mengatakan kategorikan itu nazar itu. Ya, aufa binadrika. Aufa binadrika ya Ibrahim. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim dalam ayat itu kan disebutkan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihatmu di dalam tidurku bahwa aku diperintahkan Allah untuk membunuhku. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Karena anak memang anak yang kuat imannya, langsung saja menjawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Ini memang makamnya seorang nabi. Jadi ketika lanjut usia belum punya anak, sampailah dia bernazar. Jadi ada masanya manusia yang mudah dia bernazar, wala yufun, dan tidak mereka tunaikan. Wa yadhharu fihim samanun, dan mereka itu dan pada mereka itu siman. Siman ni orang yang memiliki badan gemuk. Jadi ciri-ciri mereka, orang yang pengkhianat tadi, yang tak amanah, orang yang mudah bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya, mereka tu ciri-cirinya badannya gemuk. Ni Nabi mengatakan ni, jangan tersinggung pula orang berbadan gemuk ya. Bacalah hadis tu, cek hadis tu nanti ya. Wa yadhharu fihim simanun ya, dan nampak pada mereka itu dan zahir pada mereka itu siman, badan gemuk. Gemuk maksud di sini ulama mensyarahkan mereka ini makan terlampau banyak, minum terlampau banyak ya, ghairi ziyadat 'alal mu'tad ya, tidak kebiasaan mereka makannya banyak, minumnya banyak. Dan bukan itu saja, bahkan maluhum, harta mereka pun juga banyak. Jadi ikut kebanyakan mereka kaya, mereka senang, sehingga mereka bernazar tapi tak mereka tunaikan. Mereka berkhianat dengan amanah yang diberikan. Nah, begitu dia. Jadi setelah kau jangan diet masal pula kita lagi. Ini kan diumpamakan oleh baginda Nabi orang badannya gemuk. Tapi apakah masuk kita yang badan gemuk hari ini atau tidak? Ya Allahu a'lam. Ya bisa aja tanya pegang tapi kain mak masing-masing. Ya enggak dengannya. Dan ada bernazar nak gitu. Gitu. Wa yakhuna wala yu'tamanun. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Kita minta ke kiai mensyarahkan tentang hadis sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadis Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni atau khairul quruni qarni. Sebaik generasi adalah generasiku. Maksudnya generasi beliau adalah para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi terbaik umat Islam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi kedua ini namanya generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya ini generasi tabi'in. Nah, 3 generasi ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah generasi salaf. Jadi generasi salaf itu generasi sahabat, tabi'in. Setiap generasi lamanya 100 tahun. Karenanya kata para ulama, generasi salaf itu
generasi sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun 300 Hijriyah. Tahun 301 sampai sekarang itu bukan salaf lagi, tapi generasi khalaf. Nah, karena generasi sahabat itu generasi terbaik, maka bagaimana umat Islam ini diperintahkan mengikuti para sahabat. Mengikuti itu artinya mengikuti ajaran mereka, juga mengikuti manhaj, jalan hidup mereka. Bukan namanya dikasih nama salafi, bukan. Sekarang ini gak ikut sama ulama salaf, kelompoknya diberi nama salafi. Itu namanya salah fikir namanya. Karena cuma nama aja yang begitu. Nah, jadi mengikuti generasi salaf. Nah, di dalam hadis-hadis ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu biasanya dihubungkan dengan para sahabat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah, kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi golongan selamat ini pengikut ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Kelak golongan ini diberi nama golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul, jamaah itu artinya pengikut jamaah para sahabat. Ini siapa? Ya golongan kita. Misal tadi yang dibicarakan oleh Buya Zulhendri, kita ini kalau ada orang meninggal bikin kenduri. Ternyata para sahabat seperti Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang bikin makanan, hidangan makanan memang. Karenanya kita bikin hidangan makanan kematian. Hidangan kematian atau kenduri itu berlangsung sejak masa sahabat. Biasanya orang-orang Wahabi protes. Apa kata mereka? Itu gara-gara kenduri. Tetangganya satu kampung makan semua, tuan rumah sampai ngutang. Jawaban kita, ngutang gak apa-apa, mereka bayar sendiri, bukan kamu yang disuruh bayar. Dan berhutang itu ada pahalanya. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada babu sawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Pahala orang yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi. Artinya berhutang asal niatnya melunasi dapat pahala. Ada hadisnya itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pemasukannya setiap tahun kalau dimakan itu lebih dari cukup. Tapi begitu ada pemasukan, uangnya datang habis duhur, asar dah habis. Untuk berbuka puasa gak ada kadang-kadang. Dan beliau biasanya rajin berhutang sampai oleh keluarga yang lain ditegur, kok hutang terus? Apa jawaban beliau? Jangan begitu. Hutang itu kalau niatnya menyahuri dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah." Siapa yang berhutang dan dia niat melunasi, ditolong oleh Allah. Saya takut gak punya hutang. Kalau gak punya hutang nanti gak ditolong oleh Allah. Makanya berhutang terus. Sahabat Abdullah bin Ja'far gak pernah gak punya hutang. Kalau hutangnya lunas, pembantunya suruh keluar cari hutangan yang banyak ke tetangga. Kenapa? Saya takut gak ditolong oleh Allah kalau gak punya hutang. Karena orang punya hutang akan ditolong. Kemudian Siti Maimunah istri Rasulullah SAW gak pernah gak punya hutang. Mengapa? Takut gak ditolong katanya.
Saya ini kalau gak punya hutang nanti gak ditolong. Makanya pondoknya UZR sering hutang gitu, biar ditolong. Ya bapak-bapak yang nolong nanti melunasi itu. Itu bagian dari pertolongan Allah itu. Ya seperti itu memang. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hutang gak apa-apa. Kita ini biasa berhutang. Anak masuk sekolah hutang, menikahkan anak ngutang. Bahkan ada yang rumahnya ngutang terus sampai 15 tahun baru lunas. Gak apa-apa begitu itu. Yang penting niat melunasi. Artinya hutang itu jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan ajaran umat Islam. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Ya ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ada memang. Jadi kita tetap istiqomah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi itu gak punya dasar, gak punya dalil. Ini Ahlus Sunnah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan generasi berikutnya ini aneh-aneh, gak diminta jadi saksi, menjadi saksi duluan. Padahal pihak hakim, pihak pengadilan gak minta dia. Ini mungkin untuk orang yang menjadi saksi karena ingin bayaran, atau saksi yang tidak baik, ya, bukan saksi yang baik. Kemudian termasuk di situ orang-orang setelah generasi salaf ini, mereka ini diberi amanat tapi tak bisa dipercaya, pejabat. Itu generasi salaf saudara ya. Setelah generasi salaf tahun 4 Hijriah itu orang jadi pejabat lalu berkhianat. Kalau sekarang ini dah rata-rata berkhianat itu. Karenanya jangan terlalu ambil pusing siapa yang akan dipilih tahun 2024. Orangnya rata-rata pengkhianat itu. Itu kata hadis ya, dan biasanya betul. Kemudian ini bernazar tapi tidak ditepati. Maksudnya bernazar itu berjanji. Dan sekarang ini kan sebentar lagi kan banyak janji-janji itu 2024 ini. Dan saudara jangan berharap dari orang yang berjanji, karena sekarang bukan generasi salaf. Sekarang ini dah dari masa salaf berapa ratus tahun sekarang. Kan sudah 1000 tahun lebih. Jadi jangan tertipu. Ini janjinya begini, janji ini. Sekarang bukan generasi salaf. Generasi khalaf, generasi belakangan cuma janji, biasanya janji gak ditepati. Karenanya jangan bilang itu bohong, gak menepati. Memang semuanya rata-rata begitu sekarang. Ini bukan generasi salaf. Kemudian ini muncul gejala gemuk. Maksudnya gejala gemuk, banyak orang lupa akhirat. Pikirannya agak susah. Senang makan terus, senang makan, pikirannya agak susah. Gak susah mikiri akhirat. Yang susah itu mikiri makan sekarang. Karenanya banyak orang gemuk, ibadahnya kurang. Banyak tidur, banyak makan, akhirnya gemuk. Kalau orang-orang dulu jarang tidur, jarang makan. Jarang tidur, jarang makan, makanya sehat-sehat. Hati-hati dengan gemuk, karena gemuk itu tidak sehat. Dan rata-rata menurut penelitian di Eropa, orang yang jarang makan, yang berpuasa, rata-rata usianya lebih panjang daripada yang banyak makan. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karenanya mulai sekarang perlu rajin-rajin puasa, punya uang tabungkan, kalau dah banyak sumbangkan ke pondok-pondok itu. Maksudnya hadis itu seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan mic kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat yang saya sampaikan, tapi ada satu yang beliau tadi itu yang paling disukai oleh jamaah rasa saya. Berhutang itu lebih baik dari banyak yang semangat di sini, apalagi di Baktar itu ikut dalil itu. Berhutang kata beliau tadi. Padahal kan mati kalau belum melunasi hutang macam mana? Mati dalam kita tak menyalahkan kan? Tapi betul ya, kalau ingin kita ditolong oleh Allah memang berhutang lah. Jadi saya tengok pas Kiai menyebut elok kita berhutang agar kita ditolong Allah. Manusia sedang banyak hutang, kelitun sansu jelas dalam bayi.
Padahal ada niatnya tuh. Yang sudah melunasi hutang baru-baru ini mungkin menyesal mungkin. Mau apa copet dan lunasi gitu. Elok tadi gantung aja gitu. Nah gitu. Jadi jazakallah khair, terima kasih ya. Waktu kita ada sekitar 15 menit lagi. Jadi kita ingin lebih dalam lagi ya, menjelaskan tentang generasi salaf dengan khalaf ini. Tadi generasi pertama dari generasi Rasulullah sampai generasi 300 itu generasi salaf. Siapa-siapa tokoh yang ada di generasi salaf ini dan siapa generasi yang pemuda generasi khalaf ini? Silakan ya. Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya generasi salaf. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Berdasarkan beberapa hadis, Ahlus Sunnah itu kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini kriteria Ahlus Sunnah di dalam hadis-hadis. Nah, setelah kita tahu kriteria, ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah? Kalau begitu, Ahlus Sunnah itu berarti mayoritas umat Islam, di mana di dalam beragama mengikuti pola atau sistem bermadhab. Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini salaf semua saudara. Imam Hanafi salaf, Imam Maliki salaf, Syafi'i salaf, Imam Hambali salaf. Di dalam akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini mengikuti generasi salaf. Masih ada salafnya. Walaupun wafatnya di generasi khalaf itu, karena lahirnya sebelum tahun 300. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini juga generasi salaf, karena beliau wafat tahun 297 Hijriah, jadi belum 300. Jadi masih generasi salaf. Ini ulama-ulama salaf. Nah, kalau kelompok-kelompok yang sekarang ini yang mengaku salafi, wahabi, itu benar-benar tidak salaf. Mengapa tidak salaf? Imam mereka yang nomor 1 Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Dah berapa ratus tahun itu? 700. Jadi dah 400-an kan? Kemudian imam kedua lebih mundur lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal tahun 1205. Baru berapa tahun ke sekarang. Artinya benar-benar khalaf. Wahabi itu bukan salaf, khalaf betul mereka. Dan karena mereka bukan salaf, akhirnya mereka mengaku-ngaku salafi. Kita ini yang imamnya salaf gak ngaku-ngaku. Mengapa? Karena asli. Makanya saudara ya, kalau beli madu, walaupun di Sumatera, kalau dulu kalau di Sumatera madu itu asli. Sekarang belum tentu. Kalau beli madu lalu ada tulisannya asli, perlu curiga. Mengapa? Ini kenapa ditulis asli? Jangan-jangan tak asli. Biasanya begitu, itu namanya propaganda. Propaganda namanya. Nah, Wahabi ini bilang salaf itu propaganda. Kalau mayoritas umat Islam bilang salaf itu bukan propaganda. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Kita ini kalau habis sholat biasanya baca zikir jahar macam tadi, lalu doa bersama. Tapi kalau salafi, kalau habis sholat, kalau imamnya jahar langsung pergi, marah dia, betul. Kalau diajak salaman mereka tak mau. Kadang-kadang yang ngajak salaman dipukul tangannya, ditepis. Lalu dia bilang, kenapa? Salafi. Itu namanya salah fikir.
Mengapa? Karena yang salaf itu zikirnya keras, jahar memang. Dan generasi salaf, pada para ulama, orang sholat berjamaah di masjid, yang sunnah makmum itu meninggalkan tempat itu bersama imam atau imam berdiri duluan. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan imamnya berdiri baru jamaah berdiri, atau imamnya berdiri duluan baru jamaahnya ikut. Ada yang mengatakan bareng. Kalau ada orang imamnya masih duduk baca zikir pergi duluan, itu meninggalkan sunnah namanya. Mengapa meninggalkan sunnah? Para sahabat dulu begitu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan jamaah itu mau berdiri meninggalkan tempat sholat menunggu imamnya yang alim berdiri duluan. Mengapa begitu? Para sahabat itu meninggalkan tempat sholat berjamaah itu kalau Rasulullah dah berdiri. Kalau Rasulullah masih wiritan, berzikir mereka. Kalau Wahabi enggak, kalau Wahabi pergi duluan meninggalkan sunnah itu namanya. Lalu bilang generasi salaf, itu salaf salah fikir. Karena enggak betul. Ini contoh ya dalam tata cara ibadah. Kemudian lagi diajak salaman enggak mau. Yang betul salaman memang. Enggak salaman enggak apa-apa, tapi seandainya bersalaman betul. Mengapa betul? Para sahabat bersalaman dengan Rasulullah habis sholat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal badha fatawadda thumma shalla dhuhra rak'atain wal asr rak'atain. Rasulullah keluar ke daerah Badha pada waktu musim haji, ketika suasana panas macam sekarang kan El Nino kan, panas sekali. Lalu Rasulullah berwudu. Setelah berwudu beliau jadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Selesai sholat waqaman nas, orang-orang berdiri. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi, lalu mereka mengambil kedua tangan Nabi. Apa maksudnya mengambil kedua tangan Nabi? Artinya bersalaman. Para sahabat itu bersalaman. Wa yamsahuna biha wujuhahum, lalu tangan Nabi mereka usapkan pada wajah mereka. Mengapa diusapkan? Dicium tangannya karena baginda orang yang mulia. Artinya Rasulullah habis sholat diajak salaman gak melarang. Seandainya salaman habis sholat itu dilarang, bid'ah, pasti Rasulullah gak mau. Jangan salaman, bid'ah ini. Ternyata Rasulullah mau aja dicium. Wahabi gak mau diajak salaman. Mahal sekali mereka. Jual mahal harganya. Padahal ya berapa harganya? Mungkin gak ada harganya. Gak ada nilai itu. Kemudian kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi, aku ambil tangan beliau, wa wada'tuha ala wajhi, aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan baginda lebih sejuk daripada salju. Jadi ketika suasana panas, tangan baginda ini mengalirkan energi dingin, gak perlu AC. Wa atyabu raihatan minal miski, tangan baginda lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Ini contoh ya. Artinya apa? Tradisi keagamaan mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa dijaga oleh Allah sesuai dengan ajaran salaf, yaitu para sahabat. Kalau kelompok yang menyimpang ini selalu keliru. Mengapa keliru? Memang nggak dijaga oleh Allah. Karena di dalam hadis itu, orang itu kalau ingin dijaga, kuncinya harus menjaga jamaah, menjaga kebersamaan dengan mayoritas. Kalau orang suka menentang, suka beda dengan banyak orang, suka beda dengan ulama, hatinya tidak dijaga oleh Allah, lalu menjadi orang yang tersesat jalan. Karenanya ini saudara bedanya generasi salaf dengan orang yang mengaku-ngaku salaf, lalu memberi label dirinya namanya salafi. Karenanya kalau ada orang bilang salafi, oh berarti ini abal-abal, ini KW-KW. Mengapa? Karena yang ori, yang asli biasanya gak pakai label. Mengapa gak pakai label? Percaya diri. Kita ini gak perlu label.
Mengapa? Dah percaya diri. Makanya orang-orang yang orang-orang yang kurang percaya diri kan diberi label-label itu. Coba kalau di kitab-kitab hadis Imam Bukhari, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, an siapa, an Abdullah, an ini, nggak perlu label. Mengapa? Karena di atas standar. Kalau yang di bawah standar itu perlu label. Dikasih doktor, dikasih profesor, itu kan di bawah standar itu. Mengapa? Untuk menaikkan rating itu ya. Kalau ulama-ulama dulu nggak perlu itu. Coba di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Haddatsana Malik an Nafi' an Ibni Umar, nggak perlu. Mengapa? Ini nggak perlu disebut doktor, ini dah dipercaya orang-orang ini. Kalau yang sekarang ini perlu dikasih profesor, doktor, entah apa lagi. Mengapa? Ya untuk menaikkan standar, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.